Tahukah Anda, ada satu posisi tidur yang tanpa sadar Anda lakukan setiap malam, dan posisi ini sedang membentuk gumpalan darah berbahaya di leher Anda. Sebagai dokter spesialis otak dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, saya telah melihat ratusan pasien stroke yang sebenarnya bisa dicegah hanya dengan mengubah cara mereka tidur. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak lansia tidak sadar bahwa kebiasaan tidur yang selama ini mereka anggap nyaman, justru bekerja seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua penonton setia channel podcast Lansia. Saya Dr. Fitriani, hadir untuk berbagi informasi kesehatan penting, khususnya bagi bapak dan ibu yang sudah memasuki usia emas. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe yang berwarna merah itu, nyalakan loncengnya agar bapak dan ibu tidak ketinggalan video terbaru, dan tuliskan di kolom komentar dari daerah mana bapak ibu menonton. Saya ingin tahu apakah ada yang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, atau daerah lainnya, supaya kita bisa saling mengenal. Hari ini, saya akan membagikan informasi yang benar-benar bisa mengubah hidup Anda, bahkan mungkin menyelamatkan nyawa Anda atau orang yang Anda cintai. Minggu lalu, saya menerima pasien bernama Pak Sutrisno, berusia 72 tahun, seorang pensiunan guru dari Surabaya. Beliau datang dengan wajah pucat dan tangan yang gemetar. "Dok, saya hampir saja kena stroke," katanya dengan suara bergetar. Ternyata, Pak Sutrisno baru saja selamat dari stroke ringan yang dipicu oleh kebiasaan tidurnya selama 40 tahun terakhir, yang membuat saya terkejut. Posisi tidur yang selama ini ia anggap sehat justru hampir merenggut nyawanya. Selama bertahun-tahun, Pak Sutrisno selalu tidur miring ke kanan dengan bantal yang sangat tinggi, karena menurutnya posisi ini sunnah dan membuat tidur lebih nyenyak. Tapi tahukah Anda, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuhnya setiap malam? Pembuluh darah di lehernya tertekan selama 7 hingga 8 jam, aliran darah menjadi sangat lambat, dan perlahan-lahan terbentuk gumpalan yang hampir membuatnya lumpuh total. Coba ingat-ingat, apakah Anda sering bangun tidur dengan leher kaku seperti salah bantal? Apakah kepala tiba-tiba terasa pusing ketika bangkit dari tempat tidur? Atau tangan terasa kesemutan dan butuh waktu lama untuk kembali normal? Jika iya, maka video ini wajib Anda tonton sampai selesai. Karena apa yang Anda alami bukan sekadar masuk angin atau pegal biasa, tetapi alarm dari otak Anda yang sedang kekurangan oksigen. Saya sering bertanya kepada pasien saya, kapan terakhir kali Anda bangun tidur dengan benar-benar segar, tanpa pusing, tanpa kaku, tanpa kesemutan? Dan kebanyakan menjawab, "Wah, sudah lupa dok, mungkin 10 tahun yang lalu." Ini bukan hal yang normal. Ini adalah tanda bahwa setiap malam otak Anda sedang berjuang mendapatkan oksigen yang cukup, akibat posisi tidur yang salah. Saya paham banyak di antara bapak dan ibu yang menganggap kondisi seperti ini wajar. Namanya juga sudah tua dok, begitu kata kebanyakan pasien. Namun dengarkan baik-baik, usia memang tidak bisa kita hentikan, tetapi stroke bisa dicegah. Dan pencegahannya tidak membutuhkan obat mahal atau operasi. Cukup dengan mengubah posisi tidur Anda mulai malam ini juga. Saya sudah melihat terlalu banyak keluarga yang hancur karena stroke. Suami yang tiba-tiba tidak bisa berjalan, istri yang mendadak kehilangan kemampuan berbicara, atau kakek yang tadinya masih kuat mendadak terbaring lemah. Yang paling menyedihkan, ketika saya menanyakan riwayat tidurnya, hampir semuanya memiliki kebiasaan tidur dengan posisi yang salah. Jangan sampai Anda atau keluarga Anda menjadi bagian dari statistik berikutnya. Karena begitu stroke menyerang, tidak ada tombol undo, tidak ada cara untuk memutar kembali waktu. Sekarang, mari saya jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Para penonton yang budiman, di leher kita ada pembuluh darah besar yang disebut arteri karotis. Pembuluh ini adalah jalan tol bagi darah segar yang membawa oksigen menuju otak. Ketika kita tidur dengan posisi yang salah, pembuluh darah ini tertekan. Bayangkan sebuah selang air yang Anda tekuk. Aliran airnya akan melambat. Begitulah yang terjadi pada leher Anda setiap malam.
Yang lebih mengerikan, berbeda dengan selang air yang bisa langsung diluruskan, pembuluh darah yang tertekan selama berjam-jam setiap malam dapat mengalami kerusakan permanen. Dindingnya menjadi rapuh, elastisitasnya berkurang, dan aliran darah yang sangat lambat akan memicu terbentuknya gumpalan-gumpalan kecil yang sewaktu-waktu bisa lepas lalu menyumbat otak Anda. Posisi tidur paling berbahaya yang harus Anda hindari mulai malam ini adalah tidur miring dengan kepala tertekuk ke bawah menggunakan bantal yang terlalu tinggi. Pak Haryanto, pasien saya yang berusia 69 tahun, tidur seperti ini selama bertahun-tahun. Hasil pemeriksaan MRI menunjukkan ada gumpalan darah sebesar kacang tanah di bagian kanan lehernya. "Dok, saya kira bantal inggi itu bagus, supaya tidak masuk angin," katanya dengan nada menyesal. Pak Haryanto masih beruntung karena gumpalan itu terdeteksi sebelum sempat lepas menuju otak. Tetapi tidak semua orang memiliki keberuntungan yang sama. Saya pernah menangani pasien bernama Pak Wahyu, usia 71 tahun, yang datang terlambat. Gumpalan darah sudah terlepas, menyumbat pembuluh darah di otak, dan beliau mengalami stroke berat. Sekarang, beliau hanya bisa berbaring, tidak bisa berbicara, dan satu-satunya yang dapat ia lakukan adalah meneteskan air mata saat keluarganya datang menjenguk. Ketika kepala tertekuk dalam waktu lama, darah mengalir sangat pelan di pembuluh yang tertekan. Aliran darah yang lambat ini mulai menggumpal seperti air got yang tersumbat sampah. Gumpalan kecil tersebut lama-lama membesar dan suatu saat bisa terlepas lalu mengalir ke otak. Begitu masuk ke otak, gumpalan tersebut akan menyumbat pembuluh darah kecil dan terjadilah stroke. Mengerikan bukan? Yang lebih menakutkan lagi, proses ini terjadi tanpa kita sadari. Tidak ada rasa sakit, tidak ada tanda peringatan yang jelas. Anda tidur dengan nyenyak, mungkin bermimpi indah, padahal di dalam tubuh Anda, sebuah bom waktu sedang berdetak. Penelitian terbaru dari Jepang menunjukkan bahwa 65% kasus stroke pada lansia terjadi saat tidur atau saat baru bangun tidur, dan 80% dari mereka memiliki kebiasaan tidur dengan posisi yang salah. Posisi berbahaya kedua adalah tidur tengkurap. Bu Sumiati, 65 tahun dari Bandung, terbiasa tidur tengkurap sejak masih muda. "Enak dok, adem rasanya," begitu katanya. Tetapi tahukah Anda, tidur tengkurap membuat dada tertekan dan jantung bekerja 40% lebih keras untuk memompa darah? Bayangkan Anda menyuruh jantung yang sudah berusia 65 tahun untuk berlari maraton setiap malam. Kasihan bukan? Jantung Bu Sumiati yang seharusnya beristirahat saat tidur malah dipaksa bekerja ekstra keras. Tidak heran beliau sering mengeluh jantung berdebar, napas pendek, dan mudah lelah. Ketika saya periksa menggunakan EKG, jantungnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan kronis. "Bu, jantung ibu sudah minta tolong ini, sudah tidak kuat dipaksa kerja keras tiap malam," saya jelaskan sambil menunjukkan hasil pemeriksaan. Tidur tengkurap juga membuat Anda sulit bernapas dengan optimal. Jumlah oksigen yang masuk berkurang dan otak menjadi kekurangan pasukan utamanya. Tidak heran Bu Sumiati sering mengalami mimpi buruk, terbangun dengan jantung berdebar dan mudah lupa di siang hari. Otaknya kekurangan oksigen setiap malam. Setelah saya ajarkan posisi tidur yang benar, dalam 2 minggu, beliau merasakan perubahan yang luar biasa. "Dok, saya tidak percaya perubahan sekecil ini dampaknya sebesar ini. Sekarang saya bangun lebih segar, tidak ada lagi mimpi buruk, dan yang paling penting, saya bisa ingat semua nama cucu saya lagi," katanya dengan mata berbinar. Bahkan beliau mulai membagikan informasi ini ke grup arisan dan pengajiannya. "Daripada ngomongin orang, lebih baik saya bagikan ilmu dari dokter yang bisa menyelamatkan nyawa," ujarnya sambil tersenyum. Bahaya ketiga yang sering tidak disadari adalah tidur dengan kepala menoleh ke satu sisi terlalu lama. Pak Bambang, 70 tahun, memiliki kebiasaan tidur miring ke kiri dengan kepala menoleh ke kanan karena posisi AC ada di sebelah kanan. Kebiasaan ini berlangsung selama 10 tahun dan akhirnya saraf di leher kanannya terjepit permanen. "Leher saya sekarang kaku dok, susah menoleh ke kiri," keluhnya dengan mata berkaca-kaca. Yang lebih menyedihkan, Pak Bambang baru datang setelah tangannya mulai gemetar dan sering menjatuhkan barang. Ternyata saraf yang terjepit itu sudah mengganggu sinyal dari otak ke tangan. Saya harus jujur kepada beliau bahwa kerusakan yang sudah terjadi tidak bisa pulih 100%.
Andai saja saya tahu dari dulu, Dok, katanya penuh penyesalan. Sekarang beliau harus menjalani fisioterapi 3 kali seminggu dan minum obat saraf seumur hidup. Lalu bagaimana posisi tidur yang aman dan sehat untuk lansia? Dengarkan baik-baik. Posisi terbaik adalah tidur telentang dengan kepala ditopang bantal setinggi 10-15 cm, tidak lebih. Kepala harus sejajar dengan tulang belakang, tidak menunduk dan tidak mendongak. Letakkan bantal kecil di bawah lutut untuk mengurangi tekanan pada pinggang. Posisi ini membuat darah mengalir lancar menuju otak tanpa hambatan. Saya selalu menganalogikan tubuh kita seperti pipa air. Bila pipanya lurus, air mengalir dengan lancar. Bila bengkok di sana-sini, aliran air pasti tersendat. Otak membutuhkan 20% dari total darah yang dipompa jantung. Jika alirannya terganggu sedikit saja, dampaknya langsung terasa. Karena itu, posisi tidur bukan hanya soal nyaman atau tidak nyaman. Ini menyangkut kehidupan Anda. Ini tentang mencegah stroke yang bisa membuat Anda lumpuh, bahkan bisa merenggut nyawa. Saya tahu, mengubah kebiasaan tidur yang sudah puluhan tahun bukan hal yang mudah. Pak Joko, 73 tahun dari Jakarta, awalnya juga mengeluh. "Dok, saya tidak bisa tidur kalau tidak miring," katanya. Saya berikan trik sederhana. Mulailah dengan berbaring telentang selama 30 menit sebelum tidur sambil membaca doa atau zikir. Tubuh akan beradaptasi perlahan. Dalam seminggu, Pak Joko sudah bisa tidur telentang semalaman. "Awalnya memang aneh, Dok, tapi sekarang malah kalau tidur miring jadi tidak nyaman," katanya saat datang kontrol. Yang menarik, istrinya juga ikut mencoba dan merasakan manfaat yang sama. "Dok, suami saya sekarang tidak ngorok lagi dan saya juga bangun lebih segar," cerita istrinya. Sekarang mereka menjadi duta posisi tidur sehat di kompleks perumahan mereka dan bahkan sering mengadakan sesi berbagi di masjid setiap Jumat setelah sholat. Bonus dari tidur dengan posisi yang benar sangat luar biasa. Pertama, Anda akan bangun dengan kepala segar tanpa pusing. Kedua, resiko sleep apnea atau henti napas saat tidur berkurang drastis. Ketiga, dan ini yang sangat penting, resiko pikun atau demensia menurun hingga 30%. Penelitian di Jepang membuktikan bahwa lansia yang tidur dengan posisi benar memiliki memori 40% lebih tajam dibandingkan mereka yang tidur sembarangan. Penelitian bahkan menemukan bahwa posisi tidur yang benar membantu otak membersihkan protein beta-amiloid, zat yang menjadi penyebab Alzheimer. Dengan kata lain, posisi tidur yang benar tidak hanya mencegah stroke, tetapi juga menjaga kejernihan pikiran di hari tua. Bayangkan Anda tetap bisa mengingat nama semua cucu, tetap mandiri, dan tidak merepotkan keluarga. Semua itu berawal dari hal sederhana, yaitu posisi tidur yang benar. Bagaimana Anda mengetahui apakah selama ini posisi tidur Anda salah? Ada beberapa tanda yang harus Anda waspadai. Pertama, bangun dengan sakit kepala atau migrain. Kedua, leher terasa kaku dan membutuhkan waktu lama untuk kembali normal. Ketiga, sering muncul rasa kesemutan di tangan atau kaki. Keempat, mudah lupa hal-hal kecil. Kelima, sering mengalami mimpi buruk atau terbangun dengan panik. Jika Anda mengalami 3 dari 5 tanda ini, segera ubah posisi tidur Anda. Jangan tunggu sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya pernah memiliki pasien bernama Bu Kartini, 67 tahun, yang mengabaikan tanda-tanda ini selama 2 tahun. "Ah biasa dok, namanya juga tua," begitu katanya dulu. Sampai suatu pagi, beliau bangun dengan separuh tubuh tidak bisa digerakkan. Beliau mengalami stroke ringan yang sebenarnya bisa dicegah jika saja beliau tidak mengabaikan sinyal yang diberikan tubuhnya. Sekarang, Bu Kartini rajin mengampanyekan betapa pentingnya mendengarkan tubuh sendiri. Tahukah Anda, stroke paling sering terjadi antara pukul 3 sampai 6 pagi. Mengapa begitu? Karena pada jam-jam tersebut, tekanan darah naik secara alami untuk membangunkan tubuh. Dan jika ditambah posisi tidur yang salah semalaman, pembuluh darah yang sudah rapuh bisa pecah. Itulah sebabnya kita sering mendengar ada orang yang meninggal pada waktu menjelang subuh. Jangan sampai Anda menjadi korban hanya karena posisi tidur yang tidak tepat. Mereka biasanya ditemukan keluarga dalam kondisi tidak bisa bangun, berbicara pelo, atau bahkan sudah tidak sadarkan diri. Yang paling menyedihkan adalah ketika kami menanyakan kebiasaan tidurnya, hampir semuanya tidur dengan posisi yang sebelumnya saya jelaskan sebagai berbahaya. 1 malam saja, hanya 1 malam, dengan posisi tidur yang salah di waktu yang tidak tepat, dapat mengubah hidup Anda selamanya. Mulai malam ini,
Lakukan perubahan sederhana ini. Pertama, ganti bantal Anda dengan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu empuk. Kedua, letakkan guling di sisi kanan dan kiri agar Anda tidak berguling dengan mudah. Ketiga, minta pasangan atau anggota keluarga untuk mengingatkan jika melihat posisi tidur Anda tidak benar. Keempat, pasang alarm dengan suara lembut pada pukul 2 dini hari untuk memeriksa posisi tubuh Anda. Lakukan ini selama seminggu saja sampai tubuh mulai terbiasa. Saya punya tips tambahan bagi Anda yang terbiasa tidur menggunakan AC. Jangan arahkan AC langsung ke tubuh, karena akan membuat Anda refleks meringkuk dan akhirnya tidur dalam posisi yang salah. Atur suhu di angka 24-25 derajat agar tidak terlalu dingin. Gunakan selimut tipis supaya tubuh tetap rileks. Dan yang paling penting, jangan tidur terlalu larut. Tidur pukul 9 atau 10 malam memberi waktu bagi tubuh untuk benar-benar beristirahat dan melakukan regenerasi. Ingat, kualitas tidur lebih penting daripada kuantitas. Bu Ratna, 68 tahun dari Yogyakarta, mengirim pesan kepada saya bulan lalu. Dok, sudah 3 bulan saya mengikuti saran dokter tentang posisi tidur. Migrain yang sudah 5 tahun saya derita hilang total. Suami saya juga bilang saya tidak ngorok lagi. Terima kasih dok. Saran sederhana tapi dampaknya luar biasa. Pesan seperti inilah yang membuat saya selalu bersemangat berbagi ilmu kepada Bapak Ibu semua. Ada juga Pak Slamet dari Solo yang bercerita, Dok, saya sudah bagikan video dokter ke grup RT. Sekarang satu RT tidur dengan posisi yang benar. Bahkan Pak RT membuat lomba siapa yang paling konsisten tidur dengan posisi benar selama sebulan dan pemenangnya mendapat hadiah. Inilah yang saya sebut sebagai gotong royong kesehatan. Bayangkan jika seluruh masyarakat Indonesia tidur dengan posisi yang benar, berapa ribu nyawa yang bisa kita selamatkan dari stroke. Ingat Bapak Ibu, otak kita sudah bekerja keras melayani kita selama 60, 70, bahkan 80 tahun. Sekarang, saatnya kita merawatnya dengan sebaik-baiknya. Jangan tunggu sampai stroke datang lalu menyesal. Satu malam tidur dengan posisi yang salah bisa berakibat fatal, tetapi satu malam tidur dengan posisi yang benar bisa menyelamatkan hidup Anda. Pilihan ada di tangan Anda. Saya selalu mengatakan bahwa mencegah stroke itu gratis. Mengobati stroke bisa menghabiskan biaya ratusan juta rupiah dan belum tentu berhasil memulihkan kondisi seperti semula. Jadi mana yang Anda pilih? Mengubah posisi tidur yang gratis dan mudah, atau mengambil resiko stroke yang bisa merenggut segalanya? Saya yakin Bapak Ibu yang menonton video ini adalah orang-orang yang cerdas dan menyayangi diri sendiri serta keluarganya. Demikian informasi penting yang dapat saya bagikan hari ini. Jika video ini bermanfaat, jangan disimpan sendiri. Bagikan ke grup WA keluarga, ke teman-teman arisan, atau kepada siapa saja yang Anda sayangi. Satu kali berbagi dari Anda bisa menyelamatkan nyawa seseorang dari stroke. Jangan lupa tekan like, subscribe channel Podcast Lansia, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan tips kesehatan yang tidak kalah penting. Ingat, mulai malam ini tidurlah dengan posisi yang benar. Jangan ditunda karena kesempatan untuk sehat tidak datang 2 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tidurlah dengan posisi yang benar.